Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan, lembaga yang memperlancar peredaran uang, dan lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis pelayanan jasa bank. Yang pertama ialah layanan simpanan seperti tabungan dan juga deposito. Yang kedua ialah layanan kredit, contohnya seperti kredit kendaraan bermotor dan juga kredit kepemilikan rumah. Lalu yang ketiga ialah layanan pembayaran, contohnya seperti transfer antar rekening dan juga pembayaran tagihan seperti listrik, air, dan juga internet. Lalu yang keempat ialah layanan investasi, contohnya seperti jual beli saham dan juga reksadana. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai wakalah. Jadi wakalah ialah sebuah akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu urusan atas nama si pemberi kuasa. Bentuk implementasinya dalam perbankan ialah seperti jasa pembayaran dan juga jasa transfer dana. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kafalah. Jadi kafalah ialah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Bentuk implementasinya dalam perbankan yaitu seperti bank garansi syariah dan juga jaminan asuransi syariah. Selanjutnya ialah al-hiwalah. Al-hiwalah adalah akad pemindahan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutang tersebut. Bentuk implementasi al-hiwalah dalam jasa perbankan ialah yang pertama, ancak piutang syariah, yang kedua, post debt check, dan yang ketiga atau yang terakhir ialah bill discounting. Selanjutnya adalah aran. Aran adalah akad menahan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran ketika tidak mampu melunasi hutang. Bentuk implementasi aran dalam jasa perbankan ialah yang pertama, gadai syariah, yang kedua, pembiayaan mikro dengan agunan, yang ketiga, layanan pinjaman darurat, dan yang keempat atau yang terakhir ialah manajemen piutang usaha. Arsab dan ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama ialah al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih, al-qard dikategorikan sebagai akad tathawu atau akad saling membantu. Karakteristik al-qard seperti bersifat murni sosial, tidak mengandung unsur riba. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman, lalu bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Penerapan dalam perbankannya ialah seperti peminjaman talangan haji, pinjaman usaha untuk usaha kecil, pinjaman kepada pengusaha pemula, pinjaman untuk biaya pendidikan, pinjaman untuk keperluan darurat. Syarat-syaratnya seperti dana digunakan untuk hal yang bermanfaat dan halal, adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kemampuan peminjam untuk mengembalikan, lalu tidak boleh ada tambahan keuntungan yang disyaratkan. Lalu yang kedua adalah arsab atau pertukaran mata uang. Pengertiannya ialah arsab adalah jual beli mata uang, baik dengan mata uang yang sejenis maupun berbeda jenis. Ketentuannya seperti transaksi harus dilakukan secara tunai atau on the spot, lalu tidak boleh ada tenggang waktu, harus sama nilai dan jumlahnya jika mata uang sejenis, kurs ditetapkan berdasarkan kesepakatan, lalu tidak boleh untuk spekulasi. Syarat sah arsab adalah serah terima sebelum berpisah, sama jenis dan nominalnya jika mata uang sama, tidak ada khiyar syarat, lalu tidak untuk pembayaran tertunda. Aplikasinya dalam perbankan syariah seperti jual beli valuta asing, transaksi spot, lalu pertukaran mata uang untuk perdagangan internasional, lalu layanan money charger syariah. Lalu yang ketiga ialah ijarah atau sewa leasing. Pengertiannya seperti ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Jenis-jenis ijarah seperti ijarah atas manfaat, yakni sewa aset barang, pembayaran sewa berkala, periode sewa ditentukan.
Lalu ijarah atas jasa, yakni sewa tenaga atau keahlian, pembayaran ujrah atau upah berdasarkan kesepakatan. Rukun dan syarat ijarahnya ialah penyewa dan yang disewakan, lalu objek sewa, lalu manfaat, lalu akad, ujrah atau upah sewa. Syaratnya ialah objek sewa harus jelas, lalu manfaat harus diketahui, lalu objek sewa bisa diserahkan, manfaat bersifat mubah, lalu biaya sewa atau upah harus jelas. Penerapan dalam perbankannya ialah seperti pemberian kendaraan, bank membeli kendaraan, lalu nasabah menyewa dengan cicilan, lalu opsi kepemilikan jaya. Lalu pembiayaan properti seperti bank memiliki properti, lalu nasabah menyewa jangka panjang, lalu bisa dialihkan kepemilikannya. Dalam pembiayaan alat usaha, yakni mesin dan peralatan, lalu sewa untuk produktivitas, lalu pembayaran berkala. Berakhirnya akad ijarah ialah selesainya masa sewa, objek rusak atau hilang, lalu pembatalan kedua pihak.